Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Kintan Aralafita. Saya Dear Marpaung. Saya Adisti Michelle Alba, dan di sini kami akan menayangkan video penerapan modifikasi perilaku, penerapan teknik shaping untuk meningkatkan disiplin belajar pada usia remaja yang telah kami rancang sebelumnya. Sebelum melaksanakan modifikasi perilaku penerapan teknik shaping untuk meningkatkan disiplin belajar pada usia remaja, kelompok kami terlebih dahulu melakukan asesmen melalui metode observasi non-partisipan yang merupakan kegiatan observasi yang dilakukan secara tidak langsung atau daring dengan tidak terlibat secara langsung dalam kehidupan subjek atau objek yang sedang kami amati, sehingga observer memiliki peran sebagai pengamat saja. Pengamatan yang dilakukan kelompok kami melalui video dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data terkait subjek. Kami melakukan observasi pada seorang remaja yang sedang duduk di bangku SMA, dan berdasarkan hasil observasi kami, subjek yang kita amati kurang memiliki perilaku disiplin belajar. Hal tersebut tampak dari video yang telah kita tonton, dan terlihat bahwa subjek memunculkan hampir memenuhi seluruh target perilaku yang telah ditentukan sebelumnya. Selama pengamatan dengan durasi kurang lebih 109 menit, menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku berada di skala 3, yang berarti perilaku agak jarang muncul pada setiap aspek yang ada. Setelah melakukan asesmen, dilanjutkan dengan membuat rancangan modifikasi perilaku pada subjek tersebut. Perancangan yang dilakukan adalah membuat program-program yang akan dilakukan serta menentukan target perilaku untuk setiap tahapnya. Selain itu, jenis bantuan 3 menit yang akan diberikan juga ditetapkan pada tahap ini. Adapun jenis bantuan yang akan diberikan adalah teknik shaping dengan jenis kuantitatif shaping, dikarenakan pada beberapa penelitian yang kami temukan, teknik shaping terbukti dapat meningkatkan disiplin belajar. Rancangan modifikasi perilaku yang dilakukan dalam rentang waktu 4 minggu dengan berbagai langkah. Yang pertama adalah men-setting alarm pada handphone subjek di waktu belajar dan mengerjakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan menerapkan kebiasaan belajar secara rutin. Yang kedua, memberikan reinforcement ketika subjek telah mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, memberikan reinforcement ketika subjek aktif bertanya atau berdiskusi di dalam kelas, dan juga ketika subjek mengikuti pembelajaran dengan tertib. Program modifikasi perilaku yang telah kami rancang sebelumnya akan kami laksanakan dengan cara seperti berikut. Program yang pertama adalah menggunakan alarm pengingat waktu belajar di hari Senin sampai Jumat pada pukul 7 malam sampai pukul 9 malam di handphone milik subjek. Yang kemudian nantinya akan diberikan reinforcement di setiap minggunya selama 1 bulan. Pada minggu pertama, jika subjek telah menunjukkan perilaku sesuai dengan starting behavior yang telah ditentukan sebelumnya, maka subjek akan diberikan reinforcement, yaitu pujian dari kedua orang tuanya. Kemudian pada minggu kedua, jika subjek menunjukkan peningkatan perilaku, maka subjek akan diberikan reinforcement berupa makanan ringan atau cemilan. Pada minggu ketiga, jika subjek kembali menunjukkan peningkatan pada perilakunya, maka reinforcement yang selanjutnya diberikan adalah reinforcement yang berbeda, yaitu alat tulis. Dan pada minggu terakhir, yaitu minggu keempat, jika subjek telah menunjukkan perilaku yang telah diharapkan, maka subjek akan mendapatkan reinforcement, yaitu buku komik ataupun buku bacaan. Untuk yang kedua, yaitu dengan memberi reinforcement ketika subjek mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan menerapkan waktu di malam hari pukul 19.00 WIB hingga 21.00 WIB sesuai dengan waktu belajar yang telah ditetapkan dan berlokasi di rumah subjek. Reinforcement pada minggu pertama yaitu dengan memberikan pujian. Wah, pinter ya lagi belajar. Tingkatin lagi ya. Reinforcement pada minggu kedua dengan memberikan segelas kopi. Reinforcement pada minggu ketiga yaitu dengan memberikan tas baru berwarna hitam. Dan reinforcement pada minggu keempat ini dengan memberikan uang sebanyak Rp100.000.
Nah, selanjutnya kita akan memberikan reinforcement ketika subjek berpartisipasi aktif di kelas dengan menerapkan waktu di pagi hari dengan rentang waktu pukul 7.30 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat, sesuai dengan jam pembelajaran dan berlokasi di sekolah, tepatnya di dalam kelas. Namun, pada awal-awal video ini terdapat pembelajaran dilakukan secara daring dan ada juga pembelajaran yang dilakukan secara luring. Pada pembelajaran daring, kita melakukannya melewat Zoom meeting dan pada saat pemberian reward, memberikan reward pada pembelajaran luring. Nah, reinforcement pertama yang diberikan adalah terlihat ketika peserta didik dapat menjawab pertanyaan, guru memberikan senyuman serta tepuk tangan. Pencernaan itu merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih, Dea. Dan selanjutnya, pada reinforcement pada minggu kedua, ketika siswa-siswanya dapat menjawab pertanyaan, maka guru akan memberikan pujian kepada mereka. Oke, baik. Keren sekali, Aceh. Nah, pada minggu yang selanjutnya, itu minggu ketiga, ketika siswa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru, maka guru memberikan reinforcement berupa nilai poin tambahan. Pada video terdapat nilai poin tambahannya sebesar 5 poin. 6, Bu. Benar nggak, Bu? Oke, benar. Tapi itu tadi kurang satu ya. Kita tuh melewati setelah dari lambung, kita akan melewati pankreas atau usus 12 jari. Gitu ya. Oke. Poin 5 untuk Asep. Selamat. Nah, pada minggu terakhir, waktu pengobservasian, ketika siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka reinforcement yang diberikan oleh guru adalah memberikan makanan ringan atau cemilan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terkait hasil yang didapatkan dari program modifikasi perilaku yang telah dijalankan. Evaluasi meliputi apakah ada perubahan dari perilaku yang ditargetkan dengan dasar pada 4 dimensi perilaku, yaitu frekuensi, durasi, intensitas, dan latensi. Evaluasi akan dilakukan kembali dengan observasi apakah disiplin belajar dari subjek sudah mengalami peningkatan atau belum. Selain itu, akan dilakukan wawancara kepada orang tua dan guru dan juga subjek terkait apakah terjadi peningkatan atau tidak pada aspek disiplin belajar korban. Demikianlah pemaparan modifikasi perilaku yang telah dilakukan terhadap subjek dalam penerapan teknik shaping untuk meningkatkan disiplin belajar pada usia remaja pada film You Are the Apple of My Eye. Kami memohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.